Saat ini saya berada di kawasan CBD, Melbourne, Australia, dan di sebelah kanan saya ini adalah Kang Bima Arya. Tentunya pada tahu semua karena Kang Bima saat ini merupakan wali kota terpilih Bogor untuk 2014-2019. Jauh sebelumnya, Kang Bima dikenal sebagai dosen, peneliti, sempat di Carta Politika untuk kemudian terjun ke Partai Amanat Nasional dan terakhir saat ini yaitu terpilih sebagai Walkot Bogor. Di tengah kesibukannya di dunia politik, jalan-jalan ke Melbourne dulu bersama keluarga sebelum nanti untuk kembali lagi ke sana. Dan saat ini Kang Bima juga pernah 6 tahun di Australia. Banyak kesan-kesan yang tentunya diambil dari sini, pelajaran yang diambil. Kita pengen tahu lebih jauh lagi yang berkaitan dengan itu semua. Selamat pagi Kang Bima. Selamat pagi, Fahmi. Ya, Kang Bima nih kalau saya amati muncul pertama kali di media tahun 2008-2009. Ya. Dan kemunculannya itu berawal dari pengamat politik, peneliti dari Carta Politika. Terus terjun ke politik. Itu apa yang mengubah haluan itu? Ya, dari awal memang saya membangun karir itu di bidang akademisi ya, sebagai dosen. Kemudian pada tahun 2008 setelah pulang dari Australia menyelesaikan doktor, saya punya satu konsep lembaga konsultan politik gitu. Tetapi pada prinsipnya dari dulu bingkainya itu adalah kontribusi ya. Jadi saya ingin dimanapun saya bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Ketika menjadi dosen, saya ingin kontribusi maksimal. Ketika jadi konsultan atau pengamat politik, saya ingin juga kontribusi itu maksimal. Nah, pada suatu fase ketika saya rasakan saya perlu melangkah lagi ke ranah lain yang lebih kontributif, ya saya akan melangkah begitu. Nah, pada tahun 2007 sampai 2010 itu masa di mana saya berjuang dengan lisan, dengan kata-kata, dengan pendidikan politik begitu. Nah, kemudian saya merasa saya harus melangkah ke fase yang berbeda lagi, yaitu berjuang dengan tangan. Nah, ketika itulah pada tahun 2010 saya putuskan untuk menerima ajakan dari Bang Hatta Rajasa menjadi salah satu ketua DPP PAN gitu untuk berjuang dengan tangan. Kira-kira begitu, Pak Mi. Apa itu juga karena selama ini kan pengamat banyak yang dilihat oleh banyak orang hanya bisa ngomong gitu. Peneliti hanya bisa ngomong, dosen hanya bisa menanamkan nilai-nilai ideal. Tapi pada akhirnya toh yang menjalankan kan praktisi di lapangan, politik praktis. Apa itu juga yang bisa dibilang menggelisahkan lah Kang Bima untuk oke lah, gue juga cuma mau ngomong tapi gue juga bisa do something apa itu? Ya, antara seperti itu. Ketika pengamat memang saya cukup happy ya ketika bisa mencerahkan, memberikan gagasan-gagasan yang diterima oleh publik begitu. Tetapi saya kemudian berpikir, wah nggak bisa nih seperti ini terus ya, bolak-balik dari satu TV swasta ke TV yang lain, ya dari satu panggung seminar ke panggung talkshow yang lain. Saya merasa perlu melangkah ke satu wilayah yang lebih konkret gitu. Nah, jadi saya ingin agar sisa usia produktif saya kemudian bisa melakukan sesuatu yang lebih konkret. Nah, karena itulah saya berjuang masuk ke ranah yang memungkinkan saya untuk bisa membuat kebijakan. Sempat ada konflik batin nggak? Karena kan setelah 99 perjalanan politik menceritakan bahwa banyak orang, paling tidak yang kita lihat di internet, di sosial media, turun tingkat kepercayaan pada politik, terutama mulai dari legislatif sampai ke eksekutif. Sempat ada konflik batin nggak sih ini akan terjun ke sebuah ranah yang memang tidak mudah untuk mendayung, bisa dibilang, itu bagaimana? Nggak ada sama sekali ya, karena dari dulu memang saya sudah punya gambaran ya, suatu saat saya akan melangkah ke dunia praktis begitu. Nah, persoalannya hanya lebih kepada kapan momentumnya gitu. Soal partai politik ya saya kira sama dengan perusahaan, dengan dunia pendidikan ya. Ada malaikatnya, banyak juga banditnya gitu. Ya sama saja lah. Nah, jadi pilihannya kemudian kita menjadi bagian dari bandit gitu atau menjadi bagian dari malaikat itu. Lebih seperti itu. Saya ingin memberikan pesan sebetulnya untuk anak-anak muda. Jangan takut untuk memihak, jangan takut untuk partisan, jangan takut untuk berpolitik, jangan takut untuk masuk dalam sistem. Sejauh
kita punya alasan yang kuat yang mendasari keputusan itu, dan sejauh kemudian kita bisa istiqomah, bisa tetap konsisten di jalan yang kita yakini. Kalau melihat dari ini kan belum sudah terpilih tapi belum jalan lah ya. Ya, Apa yang prioritas di Bogor? ya. Yang pertama tentunya saya punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita, punya gagasan bagaimana warga Bogor ini kembali bangga atas kotanya. Ya, saya lahir di Bogor, bapak ibu almarhum, kakek nenek uyut semua 5 generasi itu orang Bogor, tinggal di Bogor. Nah, kita ingin agar yang dulu kita banggakan itu kembali lagi. Bogor yang bersih, Bogor yang nyaman, Bogor yang hijaunya betul-betul hijau taman, bukan karena hijau angkot Atau gitu ya. atau mungkin kalau kita lihat sekarang kita ada di Ya. Melbourne ya, yang katanya kota Ya. ternyaman, salah satu kota ternyaman di dunia nih. Ya. Mungkin kameranya bisa agak-agak putar-putar dikit ya, kasih Iya. lihat ya suasananya di sini. Iya. Apa ada nggak sih visi untuk membawa Bogor seperti inilah? Mungkin ini bukan 1-2 tahun ke depan ya, tapi paling nggak visi ke arah sini tuh ada nggak? Begini, semua kota-kota yang cantik, yang indah, itu tata ruangnya direncanakan secara serius dan dijalankan secara serius juga. Kelemahan di kita ini adalah ya kadang-kadang perencanaannya amburadul, kemudian perencanaannya amburadul dan kemudian juga pelaksananya amburadul, atau perencanaannya bagus, pelaksanaannya nggak bagus. Jadi yang pertama saya kira harus dilakukan adalah memastikan bahwa konsepnya baik dan juga pelaksanaan di lapangan juga berjalan dengan baik gitu. Jadi saya akan rapihkan lagi ya tata ruangnya, kemudian jangan sampai ada peruntukan yang tidak sesuai dengan undang-undang, jangan sampai ada mafia perizinan, bangunan dibangun liar dan lain sebagainya. Ruang terbuka hijau harus diperbanyak. Itu prioritas termasuk yang di Bogor. Ya. Jadi pertama perlu pembenahan tata ruang kota ya. Nah, di sini terkait dengan bagaimana menata PKL, menata transportasi, angkot, memperbanyak ruang terbuka hijau gitu. Nah, prioritas yang kedua baru kita masuk ke pelayanan publik. Ya, bagaimana warga harus dimudahkan dalam segala hal ya, terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. 6 tahun di Australia itu bukan waktu yang singkat bisa dibilang. Yeah. Itu kan sama aja kita sekolah SD lah 6 tahun. Yeah. Itu sangat berbekas kan pastinya. Yeah. Apa yang pelajaran apa yang ingin dibawa dari Australia ini ke Indonesia? Di Bogor lah paling nggak. Yang pertama saya melihat adanya transparansi ya di negara-negara maju itu. Jadi warga itu berhak tahu kotanya bergerak kemana. Ya, kalau di kita kan bingung. Ini rumah kita ini 10 tahun lagi mau jadi apa? Mau cari informasinya aja susahnya setengah mati. Nah, di sini tinggal datang ke satu titik, ya, kemudian di sana transparan semuanya. Pemerintah juga secara rutin mempublish ya, bagaimana rencana tata kota ke depan, dan warga bukan hanya sekedar diinformasikan, tetapi bahkan dilibatkan. Ya silakan jika ingin memberikan masukan. Nah, di kita itu yang lemah. Jadi cita-cita saya ke depan, pembangunan kota ini harus melibatkan semua. Karena Bogor ini ya untuk semua, bukan untuk wali kotanya, bukan untuk pengusahanya. Saya melihat banyak kota-kota yang hancur di Indonesia itu karena kolaborasi antara birokrat yang nakal dan pengusaha yang jahat gitu. Nah, jadi ini harus dikawal dengan melibatkan warga sebanyak mungkin. Saya mulai sekarang sudah melibatkan teman-teman dari kampus, teman-teman dari LSM untuk memberi masukan gitu. Ketika perjalanan nanti harus juga seperti itu. Bagaimana Kang Bima melihat media saat ini? Apakah akan bisa berperan untuk membantu Kang Bima atau bahkan malah menggoyang Kang Bima? Karena kan politik itu mediated ya. Yeah. Saat ini mediated banget, termediasi oleh media, dan banyak orang yang hebat tapi tergelincir karena diantaranya karena media. Mungkin terlalu kompleks kalau untuk dijelaskan. Tapi bagaimana Kang Bima sendiri melihat media? Karena Kang Bima kan juga muncul dari media awalnya. Yeah. Media itu pilar keempat demokrasi. Itu tidak bisa dinafikan. Ada 2 hal yang menjadi fungsi utama di media saya kira ke depan ya bagi pemerintahan dimanapun juga. Yang pertama adalah untuk menyambung apa yang ada di pikiran pengelola kebijakan gitu supaya disampaikan kepada publik. Itu penting ya. Tanpa media
warga agak kesulitan untuk mengakses apa yang dilakukan oleh pemerintahnya gitu. Nah, yang kedua yang juga sangat penting adalah untuk menyelamatkan penguasa atau pengemban amanah supaya tidak korupsi, supaya tidak ada praktek-praktek yang menyimpang, supaya tetap amanah. Jadi dikontrol, diawasi dan diingatkan oleh media. Jadi ke depan saya ingin terus melibatkan teman-teman media untuk menjadi pagar pengaman. Ya, saya sampaikan, jangan sungkan, jangan khawatir. Begitu ada gelagat sedikit saja, ya silahkan angkat isu itu. Ada isu misalnya wali kota nanti ada dugaan A, dugaan B, dugaan C, silahkan angkat, jadikan headline, tidak apa-apa. Biar warga ikut sama-sama mengawasi. Ya, saya yakin kebenaran itu akan selalu terungkap ya, bagaimanapun caranya gitu. Sekarang ke pribadi ya, keluarga. Orang kan kalau public figure itu bisa dibilang kelihatannya tuh cuman urusan publik aja. Katakanlah politisi yang sekarang populer, Jokowi, kelihatannya di kemana-mana gitu. Terus orang mikir kan, pasti mikir, itu keluarganya tuh gimana ya? Nah itu gimana tuh? Kalau Kang Bima sendiri gimana? Dalam hal ini sepertinya saya agak beda ya. Saya besar di satu keluarga di mana saya mendapatkan gambaran yang sangat utuh, sangat sempurna. Bagaimana keluarga dan dunia karir itu bukan merupakan dunia yang terpisah. Ya, bapak saya almarhum itu selalu melibatkan kita dalam semua aktivitasnya semaksimal mungkin. Ya, ada kunjungan kerja, ada kegiatan, bahkan itu saya baru tahu itu. Iya, ya bahkan kalau bapak saya itu sering nelpon ya, nyuruh ke kantornya, makan di kantornya gitu, dikenalin sama semuanya. Jadi dunia bapak dengan dunia kita itu satu. Dan itu sangat berkesan. Sangat berkesan ya, karena saya merasakan bagaimana keluarga itu mendukung bapak dan bagaimana bapak itu memprioritaskan keluarga dalam semua hal. Ya, jadi sekarang itu yang saya lakukan. Nah, sekarang anak-anak sendiri gimana? Ngomong ke anak-anak tuh gimana? Anak-anak kan masih kecil ya. Dari kecil saya selalu terbiasa ya, walaupun mereka masih kecil-kecil, tapi kalau ada sesuatu yang agak serius, saya undang rapat. Oh ya? Iya, mereka masih di bawah 5 tahun, ayo rapat, ini ada keputusan yang harus kita putuskan. Mereka cuma dengar bengong-bengong gitu, tapi saya ingin biasakan. Ya, ketika kemarin ada undangan ke Australia, ayo ngumpul gitu kan, Ken, ngumpul. Ini kita ada rencana ke Australia, setuju nggak gitu. Mereka biasa ngomong, walaupun ngomongnya ngaco, tapi mereka biasa. Nah, sekarang pun ketika saya diundang di beberapa kota ini, ya, saya ajak mereka gitu ya. Saya hitung-hitung, oh kayaknya bisa nih diajak gitu. Ketika masa kampanye belusukan, semaksimal mungkin mereka ikut gitu. Jadi mereka nanti ketika udah agak besar, agak ngerti, bisa ngelihat foto-fotonya, dan itu luar biasa. Bagi saya dukungan keluarga adalah segalanya. Kalau saya diberikan dua pilihan gitu, apakah karir yang sukses tanpa keluarga yang ada buat saya, atau keluarga yang bahagia tapi karir biasa-biasa saja, barangkali saya akan pilih yang kedua. Suka ada pertanyaan aneh nggak? Sana dikit. Ada pertanyaan aneh nggak dari anak-anak? Anak-anak suka kadang-kadang ketika melihat, ini bapaknya ngapain sih nih? Atau bahkan ngeliat ada sesuatu yang lucu ketika lagi kampanye. Ada suka yang aneh gitu? Oh, selalu. Anak-anak selalu nanya gitu. Ayah, untuk apa sih kita ke kampung-kampung gitu? Untuk apa sih kita belusukan? Bahkan saya pernah ada pengalaman yang aneh dan lucu gitu ya, ketika saya mau belusukan ke kampung gitu. Saya ajak anak saya yang baru 5 tahun, Ken, ayo bangun, kita belusukan yuk ke kampung. Apa jawaban dia? Dia bilang, enggak, itu bukan kepentingan anak-anak, itu kepentingan politik katanya. Ketika anak 5 tahun ngomong gitu, saya terperanjat juga gitu. Ini anak saya yang kedua memang agak-agak berbeda. Kalau istri sendiri gimana? Istri kan biasanya umumnya itu tanpa restu istri suami nggak bisa melangkah. Pasti. Itu sejauh ini gimana? Ya, dari mulai pertama kali kenal, saya itu nggak pacaran sama istri saya. Ya, begitu kenal saya langsung ngajak nikah gitu. Dari awal saya udah bilang, saya tuh orangnya aneh, maunya banyak. Ya, jadi siap nggak nanti? Dari dulu dia nyatakan siap, dan dia alhamdulillah konsisten terus, dan nggak ada istri saya rasanya nggak lengkap gitu. Semua teman-teman saya tahu ya, semua tim sukses saya tahu gitu. Kalau nggak ada istri saya kayaknya nggak terlalu nyaman gitu. Nah, jadi istri sangat support ya, dalam banyak hal ya, termasuk bagaimana kita konsisten, bagaimana kita menjaga amanah. Istri selalu ngingetin ya. Dari hal yang kecil saya cenderung nanya istri gitu. Misalnya
dari mulai dandanan ya, atau bahkan ketika saya speech ya, begitu selesai speech orang pertama saya tanya adalah istri saya. Oke. Gimana speechnya tadi gitu. Kalau dari usia Kang Bima sekarang di awal 40. Ada yang bilang 40 itu titik emas pertama orang setelah menabung sekian puluh tahun, menabung dalam artian banyak hal ya, pengalaman, terus ilmu, jaringan dan sebagainya. Dan akhirnya Kang Bima terpilih jadi wali kota. Banyak anak muda yang terinspirasi secara langsung tidak langsung. Apa yang Kang Bima lihat dari anak muda saat ini? Generasi sekarang adalah generasi dengan jutaan kesempatan. Itu bedanya dengan generasi saya dulu ya. Sekarang semua informasi is only one click away dari mobile phone. Profesi seperti apapun tersedia di depan mata kita. Persoalannya apakah kita mau menjemput itu atau menunggu itu. Banyak generasi sekarang, saya kira yang saya lihat ya, kecenderungannya itu agak instan, ingin cepat. Karena melihat banyak contoh sukses, ya, ada cerita-cerita from zero to hero, mereka ingin menjadi hero. Mereka ingin menjadi hero dalam waktu yang cepat ya. Padahal saya sangat yakin gitu, bahwa nggak ada jalan pintas menuju puncak, nggak ada. Semua itu perlu proses, perlu keringat, kadang-kadang perlu air mata, kadang-kadang juga perlu darah barangkali gitu. Saya ingin agar itu dipahami oleh generasi yang sekarang gitu. Jadi jemput kesempatan itu, jemput perubahan itu, jangan ditunggu, dan siap-siap untuk berkeringat, itu penting sekali. Ada lagi mungkin yang pengen disampaikan tapi belum sempat saya tanya? Ya, sering saya ditanya ya, apa sih kira-kira rangkuman dari semua perjalanan saya sampai titik ini gitu. Memang banyak sekali kalau kita ingin merangkum semua ya. Tetapi kalau boleh saya sederhanakan, yang pertama saya kira ke depan yang sangat diperlukan itu adalah karakter dan kompetensi ya. Banyak orang dengan kompetensi tapi tidak berkarakter, atau banyak orang yang karakternya memang cukup kuat tapi tidak ditunjukkan kompetensi. Dua hal ini yang saya kira sangat penting gitu. Ke depan hanya pemimpin-pemimpin yang didukung oleh karakter dan kompetensi ini gitu, yang saya kira akan survive ya, akan bertahan dan akan dibutuhkan publik. Yang kedua yang saya yakini sampai hari ini adalah fokus. Jadi ketika orang ingin mencapai satu titik, kadang-kadang godaannya banyak untuk belok dulu ke kiri, belok dulu ke kanan gitu. Pelajaran yang saya terima adalah bagaimana kita harus konsisten fokus terus di bidang yang dimana kita memiliki passion di situ. Dan kalau kita fokus ya insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik gitu. Harapan Kang Bima dengan politik Indonesia sekarang di Jakarta kan sudah terpilih Jokowi tahun 2012. Kemudian disusul dengan di Bandung tokoh politik muda juga. Kang Bima muncul di Bogor. Tokoh politik muda juga. Bagi anak muda itu memberi harapan, buat generasi muda memberi terang lah ke depan, kira-kira ini sudah muncul generasi-generasi baru. Apa harapan Kang Bima sendiri ke depan dengan politik praktis kita? Sejarah Indonesia itu diwarnai oleh orang-orang hebat yang berpikir melampaui kepentingan pribadinya dan visinya melampaui kondisi di zamannya. Sekarang saya melihat dua hal itu banyak dimiliki oleh generasi-generasi saya atau generasi sesudah saya. Orang-orang hebat yang visioner, orang-orang anak-anak muda yang punya keinginan untuk berbuat lebih. Saya dan beberapa yang disebutkan tadi itu sudah membuka jalan gitu untuk menunjukkan bahwa perubahan itu bisa dijemput ya. Ke depan saya betul-betul punya mimpi yang membuat saya terus bergairah dan terus optimis ya. Ketika anak-anak muda ini tidak hanya bercita-cita untuk memupuk materi atau untuk mengejar karir pribadi atau untuk maju di tingkat nasional gitu, tetapi pulang membangun kampung halamannya di mana mereka dilahirkan, dibesarkan, ada keluarganya, dimanapun itu ada pilihan yang sangat-sangat menarik.
ke depan. Ya, kita tidak ingin hanya Jakarta yang menjadi magnet. Kita ingin semua kota-kota di Indonesia itu menjadi magnet bagi warga Indonesia untuk hidup, berjuang dan bekerja. Terima kasih Kang Bima. Demikian Sama-sama. wawancara saya dengan Kang Bima Arya dari Melbourne, Australia. Ismail Fahmi mengabarkan.